Hai teman Del. Balik lagi nih, ada Yohana di sini dan Timothy di sini. Podcast ngobrol bareng BPH BEM IT Del. Asik nih kita berbincang-bincang dengan influencer kita nih Kak. Asik banget dong. Di sini kita mulai dari yang pertama nanya kabar-kabarnya dulu ya, Bang Tim ya. Kita juga butuh kabar-kabar dari ini. Bisa dimulai dari Mas ketuanya, ketua BEM-nya dulu. Gimana Mas kabarnya Mas? Halo Bang Judah. Halo Bang Judah. Oh, kabarku baik. Kuliah lancar. Covid aman? Oh, udah vaksin 2 kali nih, Bow. Jadi gimana Kak? Dampak vaksinnya Bang? Sakit gak Bang? Ya, ada efek enggak sih Bang? Kayak kejang-kejang gitu. Enggak ya? Aman ya? Nggak ada sih, paling ngantuk-ngantuk. Kelihatan sih Kak dari suaranya emang kayak menggembirakan gitu loh Kak. Tapi ada yang ditutupin dompetnya mungkin Kak ya? Iya, itu makanya Makanya menipis loh. Gitu Bang ya. Oke. Kabar Bang Judah baik nih. Nah, lanjut lagi ke Bang Julius. Gimana nih Bang? Gimana Bang Julius? Oke. Halo mantan. Maksudnya? Oh, ada hubungan gitu ya? Atau gimana Kak? Jangan diumbar di sini dong. Kita balik ke topik ya. Kita balik ke topik aja ya. Kabar dulu gimana Bang? Kabar dulu. Kabarnya baik, baru. Oh, baik Bang ya. Baik, baru vaksin. Vaksin ke berapa Bang? Vaksin ke satu Mas. Oh, ke satu. Nama vaksinnya apa Bang? Atau hanya tahu vaksin doang gitu? Atau gimana? Iya sih, nggak dikasih tahu. Imunisasi. Nggak ada dici soalnya. Nggak tahu mulai dari mana. Sebenarnya penting kita untuk mengetahui vaksin apa gitu loh. Takutnya asal dimasukin gitu. Beredukasi gitu kan ya. Gitu loh. Ya Bang, nanti dicari dulu. Dicari dulu. Dicari dulu boleh. Itu Kakak Ares dibilang saya pengen ditanya kesehatannya. Oke, Kak Ares mungkin nggak? Ya, mungkin gimana keadaannya Kak? Ya ampun, udah lama banget nih nggak ada yang nanya kabar gue gitu ya kan? Puji Tuhan, Ares baik kabarnya. Buat teman-teman yang sering kayak nanya-nanya Ares baik ya. Apalagi kalau ada senyumnya itu, yang hitam itu siapa itu? Yang kayak hitam-hitam gitu? Manis siapa, itu Kak? senyumnya. Saya Kak, saya manis emang saya manis ya ya Bang Timnya. Emang kebetulan emang banyak yang ngatain gitu loh. Emang kayak nggak biasa, nggak kaget, udah biasa gitu kan nggak sih Kak? Udah terbiasa Kak. Gimana nih Kak Ares? Udah vaksin belum? Udah vaksin belum Kak Ares? Udah Kak. Vaksin keberapa Kak? Udah. Vaksin keberapa? Alhamdulillah yang kedua udah. Nama vaksinnya apa Kak kalau boleh tahu? Udah dapat sertifikat juga. Sertifikatnya apa tulisan vaksinnya? Sinovac. Wah gini, kayaknya emang Kak Ares emang kayak bisa untuk gimana sih, kayak bisa buat kita belajar gitu. Soalnya dia emang udah paham vaksinnya, bukan kayak Bang Julius yang tadi ya. Adik-adik jangan dicontoh ya kayak Bang Julius. Cuman balik lagi kan, manusia itu pasti ada kesalahan dan kita harus memaklumi kesalahannya gitu loh. Baik, betul sekali Bang Tim. Lanjut ke Kak Romauli, gimana nih Kak? Enggak sih, aku kemarin kira COVID, rupanya nggak bisa nyium kan di situ. Aku kira COVID, rupanya cuma teman gitu. Oh, hilang ini penciuman Kak? Iya. Terus ternyata enggak. Aku juga udah vaksin, tapi masih vaksin pertama kayak gitu. Oh, vaksin pertama apa vaksinnya Kak? Vaksinnya apa ya? Aku juga nggak tahu, nggak nanya juga gitu. Kayak ya udah. Kalau perempuan di skip, kalau perempuan di skip aja ya Kak. Ya, karena kan perempuan kan lemah lembut gitu loh Kak. Kalau untuk cowok kurang bisa kita tekan. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih yang kacamatanya lucu gitu. Kak Ruth mungkin ya, gimana kabarnya Kak? Halo, kabarku baik. Iya Kak, aduh suaranya teleponable parah loh Kak. Lanjut, gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Sehat gak? Udah pernah divaksin atau belum gitu? Udah pernah kena COVID atau gimana? Atau kakak vaksinnya di Del? Oh enggak. Sehat ya? Sejauh ini enggak deh. Amit-amit lah, enggak pernah kena COVID. Amin. Berarti bisa jalan Kak ya? Bisa sehat gitu? Apa Bang Tim apa? Maksudnya bisa jalan, bisa sehat, beraktivitas gitu ya? Bisa nggak Kak? Bisa jalan. Jalan yuk. Lanjut Kak Deva mungkin. Kak Deva. Ada Kak Deva di sini. Apa kabar nih Kak? Halo, sehat, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sore kok kayak ada serak gitu ya Kak? Iya. Atau ada batuk gitu atau gimana? Emang begini. Oh, emang suaranya serak gitu.
Oh, Emang nggak batuk ya kak ya? serak-serak banjir Pastiin ya. dulu kak. Oh. Oke, mungkin udah sehat semua loh Kak Yohana di sini loh. Oke. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya Kak ya. Oke, Biar guys. menghemat waktu ya. Apa sih maksud semboyan kabinet BEM Aitidal yang sekarang Kak? Atau Sama. mungkin Abang bisa ngejawab? Aku yang menjawab atau ada yang mau coba jawab? Jadi di Bang sini Tim. mungkin Bang Bang Juda Tim mau mau ini mau ngelatih ini kepekaan gitu. Oh, inisiatif dari anggotanya ya? Inisiatif, Wih, benar. bagus Kayak banget. menanamkan Jiwa kepemimpinan 3M itu banget ya. dapet banget Apa sih? Kayaknya emang waktu di PCA ini deh berhasil deh. Keren Keren deh sih. mungkin. Jiwa kepemimpinan mungkin- itu dapat banget bang. Dapat banget, ngefeel banget gitu. Jadi nama kabinet kita itu setelah dirundingkan sama-sama itu pertama dikasih ide itu sama Kartini, namanya Sadananda, diambil dari bahasa Sanskerta. Oke, yang artinya? Arti dari Sadananda ini dia itu melambangkan kerja keras untuk mewujudkan suatu visi misi mereka. Terus Sadananda ini mempunyai maknanya itu dia itu pemimpi, tulus, semangat dan ikhlas dalam menjalankan semua yang akan dikerjakan dia waktu visi misinya itu gitu. Itu ya. Intinya begitu sih. Keren sih ya Kak ya. Bahasa Keren Sanskerta. sih. Filosofinya. Kayak emang Kalau dari tahun-tahun ke lalu kan udah pakai bahasa Batak. Ini kita pakai mau be different, be wild gitu ya. Oke. Oke, keren sih. Jadi memang nggak ada larangan gitu ya bang ya untuk Enggak sih, ambil enggak, dari bahasa kan apa? kan nggak ada aturan buat nama kabinet itu harus pakai bahasa Batak. Enggak. Oh, Hmm, keren sih bang Tim, keren. Oke, atau ada mau tambahan dari gitu, kakak mau ngasih abang tambahan. yang ngasih tambahan? Iya, jadi namanya itu sebenarnya kemarin mau buat namanya bahasa Batak gitu kan. Apa tuh Cuman bang? kan kemarin ada apa ya apa lupa gitu kan. Kanan dong. Bisa nyebut merek di sini ya? Lagi brand ambassador. Ini kita. Biar aja, biar di endorse, Pokoknya namanya itu aturannya lawan si Sadananda ini harusnya sih bahasa Batak dari sana yang lain. Entah kenapa rundingannya memenangkan bahasa Sanskerta. Oh, di ini ya. Aduh, hilang di voting gitu ya? Iya, di voting gitu sama BPH dan kadep-kadep yang luar biasa. Gitu, Kak. Kalau pandangan aku sih namanya emang keren sih Bang, kayak beda gitu, unik gitu. Jadi ada yang beda gitu. Keren sih Kak Yohana. Keren sih bang Tim. Nah selanjutnya apa sih tantangan dan halangan ketika bekerja di jabatan masing-masing di masa pandemi ini? Mungkin bisa mulai dari Kak Deiva. Silakan Kak. Makasih untuk sejauh ini kalau dari keuangan BEM untuk bendahara kayaknya untuk tantangan belum ada sih ya untuk sejauh ini. Paling soalnya kan jadi gampang ya kan, kayak mahasiswa tinggal transfer, jadi kita juga nggak perlu megang uangnya, nggak ada cerita hilang atau gimana. Terus nanti pembukuannya juga bakal lebih jelas gitu sih. Kayak untuk tantangan belum sih, cuman belum tahu juga soalnya kan kita ada rapat buat ngomongin gimana untuk kelanjutannya gitu. Atau mungkin Piri Ruth ada berarti yang mau emang ditambahin. Contoh nih kadang kan mahasiswa Del itu kan banyak. Mungkin kayak tantangannya ada beberapa orang atau kelompok yang susah ngebayar gitu, nggak ada ya berarti ya? Lancar atau semua ya? Belum sebenarnya untuk sejauh ini kalau yang kita kan belum ngerasain ya, karena kan di masa jabatan yang kita belum ada pengumpulan dana kan. Cuman sebenarnya sharing dari yang BEM sebelumnya, Satahi Saloan, ada sih, itu sih susahnya, kayak susah dihubungin, kelamaan ngirim uang kas itu sih. Cuman nanti kita lihat dulu lagi lah. Berarti Kak menantangnya itu tunggu pengumuman uang kas gitu ya Kak ya? Berarti sekarang belum ada sensasi. Mungkin lah. Ya, mudah-mudahan aman lancar, terutama dengan bibit-bibit Bang Tim. Bayar uang kas kan Bang Tim ya?
Bayar sih harusnya. bayar. Soalnya saya emang ingat banget Harusnya gitu. bayar, Harusnya bayar. Soalnya setahu Harusnya. saya apabila ada bendahara yang ingatin pasti bayar gitu. Saya bayar terus kok. Jarang orang Oke, yang nanti langsung di chat sama bendahara pusat ya Bang ya. mungkin bisa langsung dicek aja sekarang Kak, kalau emang kurang percaya Boleh, gitu. boleh. Atau mungkin ada dari wakil bendahara, apa sih tantangan dan halangan ketika bekerja di masa pandemi ini? Gimana Kak Ruth? Kalau tantangan lebih ke semua sih ini, termasuk semua itu kalau ada kabar duka sih. Kan kita itu yang bendaharanya bertugas untuk ngirimkan uang dukanya. Kendalanya itu lebih di berita sih, bukan di kitanya sih. Lebih ke umum lah, dari Depaksosnya, sekretarisnya. Oh, kalau kendala kan Kak Ruth sini tingkat akhir ya Kak. Kalau masalah untuk pertean gimana Kak? Sejauh ini belum ada masalah. Masih aman-aman ya. Kok belum, Tim? Jangan belum. Kacang-kacang ya sama Ruth. Gak akan. Amin. Oke, selanjutnya dari siapa nih Bang Tim? Itu tuh Bang Julius udah kayak ngode matanya. Oh, iya. Aku dong gitu. Ayo. Mungkin langsung aja Ya, Bang Julius ya. silakan, dipersilakan. Oh, tadi sempat PC Bang Tim ya? Aku dulu gitu ya. Di sorry. WA tadi parah sih, aku nggak dipanggil Parah. gitu. Iya. Jadi mungkin Gak langsung apa-apa, aja Bang Bang Tim. Julius. Ya. Suaraku teleponable nggak Bang Tim? Kurang sih, cuman ya aku kayak lebih ke mengondisikan aja Kok gitu. nanyanya ke cowok ya? Makanya saya heran, nih udah belok atau gimana gitu loh. Ayo Pak, ya kan, kalau ke cewek nanti ibu negara soalnya ya kan. Oh iya, takutnya ada. Oke, kita langsung aja ke Oke, fokus pertanyaan skip Bang ya. ya. Lanjut ya. Saya bisa. Kalau dari aku kendala apa ya? Aku kan wakil ketua, maksudnya cuman nge-backup kalau ketua lagi nggak posisi. Paling di beberapa bagian aja yang maksudnya megang memang kendali. Tapi lainnya kan kalau paling ketua lagi nggak buka WA ya aku yang luan buka, paling aku balas gitu-gitu. Kendalanya paling itu sih. Kendalanya itu nggak bisa ketemu dia gitu. Enggak, maksudnya nggak bisa secara langsung gitu kan. Kayak sekarang PCA kan kita kan jumpa tuh sama abang-abang benar, langsung di lapangan gitu ya. Iya, ini kami nggak ada juga jumpa sama anak 21, adik-adik 21 gitu. Itu sih Cuman yang buat kan masih bisa merasakan rasa sayang yang virtual. Maksudnya bisa ketemu virtual gitu loh Bang. nggak bisa Bang, masalahnya di virtualnya malah berakhir gitu. Apa tadi? Iya. Maksudnya kan kadang bisa kasih perhatian by virtual gitu loh Bang. Udah di top nih. Kayaknya emang Bang Julius udah berpengalaman soal percintaannya deh Kak. Maksudnya soal ini, soal wakil udah paham. Iya, paham banget ya. Udah paham job desk-nya gitu loh. Iya benar itu sih. Dari cara ngejawabnya kayak udah berpengalaman, sering patah hati. Maksudnya sering berpengalaman di bagian wakil direkturnya gitu loh. Wakil Timothy ya. Suka disalahin dulu ya. Jadi sebenarnya yang benar itu yang pertama, maksudnya wakil ketuanya gitu. Terlalu tinggi sarkasnya. Gitu sih palingnya. Oke, lanjut ke ketuanya gimana nih, Bang Jud? Kalau kendala selama jadi jabatan beberapa bulan ini ya belum ada sih. Kalau dibilang membagi waktu kita kebanyakan malah kalau dibilang selama PJJ. Jadi apalagi kalau untuk mengorganisir yang kemarin kan ada event kita untuk 17-an juga. Kalau organisir kayak gitu kan kita kan cuma mantau juga, untuk PC juga kita cuma mantau gimana cara kerja mempersiapkan panitia PCA-nya untuk menjalankan tugasnya. Jadi kebanyakan dilakukan waktu senggang sih, memang nggak ada kendala di waktu itu, memang juga nggak ada kendala. Kalau ada kendala juga pasti di hari Sabtu juga tenang kan gitu kan. Jadi kalau kendala belum ada, tantangan juga dibilang belum ada sih. Mungkin kalau nanti bisa masuk ke kampus, mungkin ada tantangan baru kan, karena di sana juga kita waktu kita kan disiplin waktu kan juga di asrama kan. Kita kan di kayak kemarin untuk event 17-an yang disebut sama Depol kan, kemarin aku juga ada ikut itu kan sampai lewat jam 10 gitu kan, kita masih diskusi biar yang gimana sistematikanya. Benar. Jadi kalau tentang waktu pasti nggak mungkin lah. Tapi mungkin untuk memikirkan inovasi baru gitu, karena ini kan PJJ, kan ide baru. Terus kita mengevaluasi tahun yang sebelumnya, apa sih yang kurangnya.
atau yang mungkin ini baik untuk diteruskan gitu. Tapi kita kan juga mau inovasi gitu, apa sih yang baru bisa lebih baik lagi untuk mahasiswa, bisa dinikmati sama mahasiswa gitu. Oke, berarti emang udah ke kontrol lah ya, ke manage gitu Bang ya semuanya. Iya, kalau manajemen termasuk semua hubungan. Kita langsung aja nanyain siapa nih Kak yang belum ini Kak. Oke, lanjut lagi nih ke dari yang tadi yang keluar masuk pintu Zoom ini. Yuk Kak Ares yuk. Emang Kak Ares termasuk ini ya anggota perjuangan. Kak Ares termasuk anggota BEM. Oh iya. Oke, lanjut Kak Ares yuk. Mungkin bisa langsung memaparkan. Jujur sih ya, dari pengalaman aku selama ini, kendala aku cuma satu. Kalau misalnya aku punya partner kayak Pay gitu. Gimana Kak, gimana? Kalian tahu kan Pay gitu. Kendala aku biasanya begitu sih, kalau misalnya aku punya partner kayak Pay gitu, yang biasanya ya kayak bocor gitu, nggak saling backup temannya gitu. Biasanya kendalanya di situ. Cuman sejauh pengalaman aku di BPH, saling backup gitu, kayak sama Piri Roma juga. Kalau aku lagi nggak bisa, so sweet banget. Kita kayak kerjasamanya itu emang udah dari ya sebelum tim kita juga udah kerjasama gitu buat jadi chemistry ya. Bener sih. Keren. Berarti emang udah biasa sih Kak Yohana. Kenapa? Karena emang sebelum dibentuknya juga udah saling membuat chemistry satu dengan yang lain. Iya, betul. Jadi emang udah gampang. Jadi emang dari sini kita bisa simpulin kalau BEM ini udah berpengalaman gitu loh. Dari Romauli ya? Ya, dari Kak Romauli gimana? Mungkin Kak Romauli mungkin. Untuk tantangan belum ada sih, karena memang aku cuma ngelengkapin Piri Ares, jadi saling bantu ya udah gitu. Jalan aja untuk periode ini masih lancar lah gitu. Oke, keren nih Bang tim. Keren sih, emang udah ada tantangan, gak ada halangan. Keren abis sih, keren. Jadi sebenarnya ya pengalaman saya juga di organisasi saya yang diketuai oleh BEM ITDL gitu loh. Jadi emang awalnya sih permasalahannya karena emang mendapatkan chemistry yang susah ya gitu loh. Jadi otomatis kan ke depan susah karena kita juga harus memfokuskan chemistry. Nah, di saat mereka udah menemukan chemistry-nya, pastinya target kedepannya ada dong pastinya ya. Pasti dong. Iya. Bang Tim, sepertinya kita butuh suasana baru nih ya. Gimana nih? Benar, kita butuh beban baru nih. Kita butuh beban baru. Kita panggil dulu ya. Oke, kita panggil dulu. Mana dia? Kan Kemnal. Naldo Samosir dengan IPK 3,92. Sisiana pantas dan kepada Naldo Samosir. Sisiana pantas nih bos, senggol dong. Repel, lanjut Bang Naldo. Emang mohon maaf sebelumnya untuk tamu, mungkin emang Naldo ini emang banyak kuahnya gitu loh, walaupun emang berisi, cuman kebanyakan kuah. Mungkin langsung aja Bang Naldo perkenalan singkat aja, nggak usah panjang ya Bang ya. Perkenalkan, nama saya Naldo Tua Samosir. Dari Prodi D4 TRPL 2019. Nama cantiknya. Tadi ada yang kekat dikit Bang ya pertanyaannya. Mungkin kita langsung balik aja ke pertanyaannya. Target BEM kedepannya itu apa sih Bang? Bang Juda sebagai mewakili teman-teman yang lain mungkin bisa langsung nyimpulin aja target kedepannya apa gitu. Oke, nanti bisa ditambahin sama teman-teman yang lain ya kalau ada yang kurang. Jadi kalau untuk tujuan BEM yang paling utama itu, yang pertama itu untuk menyampaikan informasi ke mahasiswa, mau itu dari bidang akademik, non akademik, untuk mengembangkan minat bakat dari mahasiswa begitu. Terus yang kedua, target kita itu juga jadi yang menikmati misal kayak event-event dari BEM itu nggak hanya dari mahasiswa yang online saja, jadi yang di dalam juga kita pengen gitu buat sesuatu untuk mereka gitu kan, karena mereka di dalam sana nggak bisa keluar, nggak bisa akses dunia luar lah, kayak seperti biasanya kita di asrama kan. Jadi kita ini perlu mengkaji dulu yang mahasiswa re-entry yang ke dalam tapi dia itu anggota BEM, yang nggak harus misalnya kayak mau bikin nonton bareng gitu kan, itu kan kayak program kerjanya dari Sarpras, tapi kalau memang yang di dalam itu nggak Sarpras ya nggak apa-apa juga menggunakan mereka gitu kan, karena kan mereka anggota BEM gitu, bisa ngurus. Itu sih, jadi nggak hanya mahasiswa yang di luar aja yang dibuat eventnya
untuk mahasiswa yang di luar aja, jadi untuk yang mereka yang dalam juga kena dampaknya gitu loh. Jadi yang senang itu sama-sama senang di luar, sama-sama senang di dalam. Mungkin saya tambahin sama teman-teman yang lain untuk intinya, target BEM ke depannya. Gimana? Intinya target BEM itu selalu ada, itulah. Apa gimana? Apa? Sinyal putus apa tadi, Bang? Gimana? Ini aja ya kamu. Oh, BEM selalu ada. Oke. Keluar kamu habis ini. Oke, BEM selalu ada, Bang. Iya, itu aja sih targetnya, biar bisa. Dengarkan Bawel. For the first time sih Bang, aku dipanggil Bawel dan kayak gimana gitu perasaan saya Bang. Jijik. Oke. Jijik. Oke, mungkin lanjut. Untuk yang lain, untuk kakak abang ada jawaban tambahan? Kayak emang udah semua itu deh targetnya Kak. Oke. Berarti intinya BEM selalu ada ya Bang Tim ya? Karena kebanyakan gitu ya, target Bang Naldo, kalau ya? Nanti kalau offline targetnya pasti beda lagi. Oh gitu ya. Nah kalau offline kan kita kan di dalam, pasti tujuan kita pun beda lagi. Karena emang benar juga Bang John. Kayak banyak target tapi nggak direalisasikan percuma juga. Mending dikit tapi makanya kita bergerak sesuai kemampuan kita aja gitu kan. Benar. Kita usah dipaksain. Karena emang sesuatu yang dipaksa itu emang menyakitkan gitu. Udah berpengalaman ya. Udah berpengalaman ya. Enggak hanya Bang Naldo menghayati banget ya. Iya. Skip dulu. Berdasarkan pengalaman ya Bang Naldo ya. Skip dulu lah. Skip dulu. Lagi nggak mau bahas. Lagi ngambek gini ya, ngambek. Oke. Mungkin dia bisa mau butuh waktu dulu. Jangan dipaksa. Dia mau dulu. Mau ngasih waktu tenang. Mungkin kita langsung aja Bang. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Bang. Nah, buat BEM nih, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, gimana sih BEM menunjukkan keberadaan dirinya bahwa BEM itu masih ada, masih bekerja gitu? Gimana nih? Senggol dong. Siapa nih disenggol nih? Ares sih. Ya. Kak Ares senggol dong. Sebenarnya simple aja sih, kayak aku nanya kabar kamu tiap hari kan, udah nunjukin ada keberadaan aku gitu sih. Benar. Ya intinya kalau di masa sekarang kayak kita jangan lupa update di Instagram gitu. Soalnya kayak informasi sekarang kayak lebih update kalau mahasiswa gitu buka Instagram kan. Kita jangan lupa update di sana. Kalau misalnya ada kompetisi jangan sampai kelewatan. Terus kayak event-event yang emang bisa dilakuin pas masa online sekarang kayak kemarin lomba dari Depsembut juga. Ya itu kita adain gitu. Gitu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin kakak abah yang lain ada tambahan. Mungkin aku mau nambahin. Instagram jalan terus, ya kan? Nah itu ya. Artinya BEM-nya masih ada. Followers nambah. Nah itu dia. Itu aja. Namanya juga dari kita jeda dulu lah. Yuk. itu dulu ngomong tadi. Jeda dulu aja nggak apa-apa. Yuk Bang Tim duluan aja yuk, nggak apa-apa. Sebenarnya gini ide BEM kita mau menjadikan BEM yang lebih dikenal oleh banyak kampus gitu loh. Oke, lanjut Kak Aram. Biar nggak. Oke. Bang Tim waktu pemilihan pilih nomor 1 Bang. Enggak, kebetulan saya golput Bang gitu. Karena saya nggak tahu milih yang mana gitu. Jadi saya harus dimutasi. Ngalir gitu loh. Daripada kita makin ngaco, mending kita langsung fokus aja ya Bang. Ke pertanyaan gimana Bang Jud yang mau disampaikan? Ya balik lagi kita kan ini kan online nih. Ya kalau kita mau dilihat kerja atau bagaimana, kita juga harus mempost apa yang kita kerjakan dong. Kita perjalanan kita selama bekerja itu kita ngapain aja sih? Makanya kita kan dari Instagram juga kita buat, dari Zimbra juga kita aktif. Ya sebagaimana online kita juga harus menyampaikannya juga secara online kan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Nggak mungkin kita suratin satu-satu ke mahasiswa kita lagi buat ini loh. Ya kita kan punya media dari Instagram, dari Zimbra juga kita juga laporin keuangan kita bagaimana dari situ. Terus kalau untuk keluar, biar kita dikeluar dari luar, kita juga memaksimalkan humas ya. Karena humas kan juga punya hubungan keluar, jadi kita misalnya dari luar nih mereka mau bikin acara di Del gitu kan, mau bikin webinar,
Jadi kalau imbalannya itu dari kita itu, kalau kita mau membuat suatu event, ya dari mereka juga bakal bisa bantu merepost gitu, kita lagi ngapain di luar sana gitu. Jadi di daily itu kita lagi ngapain begitu. Atau ada media lain nggak sih Bang untuk ngasih tahu bahwa BEM itu masih kerja loh, bukan karena daring jadi kami nggak kerja. Dengar-dengar ada TikTok baru nih, nggak ya? Oh iya, kita punya TikTok. Oke, mungkin nanti bisa nanti kalau lihat TikToknya bisa di bawah ya. Di bawah ya. Di bawah-bawah Di ini, deskripsi. di bawah ini ya. Nanti editor tolong ya dikondisikan ya. Langsung dimunculin di layar ya. Ya tolong lah nanti itu. Nanti TikTok kita ada, Itu Twitter kita juga difungsikan ada. untuk apa itu Bang? Ya itu ya kalau TikToknya. kita mau kerja, kalau kita mau membuat suatu event, mau jalankan event, kita pemberitahuan dari situ begitu. Keren. Ada tambahan lain dari kakak? Udah cukup? Cukup sih kayaknya Kak Ayu. Cukup. Oke, selanjutnya bagaimana sih pendanaan program kerja untuk setiap departemen? Nah, Ada ini nggak sih syarat-syaratnya? Ada nggak sih ketentuannya? Atau ada nggak sih dana per bulannya gitu? Iya, gimana nih? Atau gimana? Kita pengen tahu juga gitu loh. Iya. Kayaknya agak lebih spesifik. Gimana atasan dulu yang mau ngasih uang sensitif ya, uang sensitif ya. Oke. Oke. Jadi emang susah buat di ini atau gimana Kak? Boleh lah dari yang kami tahu ya. Tentang pendanaan sejauh ini yang ku tahu ya, pokoknya kalau yang bawa nama kampus gitu itu biasanya biayanya dari kemahasiswaan kan, dari atas lah. Oke. Tapi untuk kegiatan internal BEM atau hal-hal yang biaya-biaya kecil itu biasanya bisa juga dari BEM, atau kalau juga kita ngajuin proposal ya, cuman kembali lagi kalau proposal kan bisa aja diterima, bisa enggak, ya kembali lagi lah. Benar. Atau mungkin Piri Ruth mau nambahin? Dari proposal sih, ya. Kalau contohnya kan yang akan datang ini ada kegiatan internal BEM itu nonton bareng. Itu biayanya, itu kan yang diadakan Sarpras. Dananya itu dari kita sih, dari BEM-nya langsung. Kalau contohnya kegiatan yang ada campur tangan dari atasan lah, kayak kemahasiswaan, itu biasanya dananya dari mereka sih. Gitu. Atau ada Kak untuk misalnya budget juara perorangan sama per tim itu beda nggak sih? Kayaknya balik ke proposal yang diajukan. Kadang kalau misalnya kayak Depsenbud nih kan, buat acara, terus ada hadiahnya, terus nanti kalian harus bikin kan di proposal juara 1 sekian, juara 2 sekian, terus diajuin. Kalau misalnya mereka setuju, bakal oke, atau enggak kalau misalnya ada banding, kayak maksudnya juara 1 segini aja, juara 2 segini, kalau gitu kami setuju dari kami biayanya. Atau kalau misalnya kalau biaya-biaya sedikit, boleh dari kita aja kayak gitu. Oh, berarti intinya nggak ada batasan budget untuk juaranya ya Kak? Tergantung event yang akan diselenggarakan gitu ya? Sama tergantung proposal lah. Oke. Gitu ya. Jadi dari situ kan bisa kita simpulkan juga, berarti emang harus mengadakan proposal gitu ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana manajemen keuangan BEM selama online gitu? Pemasukannya berapa gitu-gitu? Minus plus minus gak atau gimana? Untuk manajemen keuangan paling sejauh ini yang masuk sama keluar lah ya. Untuk pemasukan kita memang benar-benar bersih dari yang BEM sebelumnya, dari Satahi Sauloan. Itu kemarin kira-kira ya 20 sekian lah. Wah, bisa buat ini ya, buat PC VGA GTX. Transparan aja nih, ini kan. Iya, tapi ini transparan aja, nggak apa-apa, 20 sekian lah. Hampir 30 lah. Wah, RTX sih dapat. Ya tapi kan uang mahasiswa ya. Oh iya benar. Ya, gimana dong? Saya menggiring ketua, saya memancing gitu. Ketuanya tergiur nggak dengan uang segitu gitu. Boleh juga tuh gitu. Soalnya dengar ketua ada keyboard baru gitu. Iya. Yang kita nggak tahu dananya dari mana gitu. Itu mohon maaf dananya dari mana ya? Oke. Untuk itu tenang aja guys. Uang kalian aman karena kan ada MPM ya. Ada MPM. Jadi setiap keluarnya itu sepeser pun keluar pasti langsung kirim bukti ke MPM, pendanaannya pokoknya jelas lah. Tenang. Berarti terjamin transparan ya Kak ya? Ya, terjamin. Terus pengeluarannya karena pandemik lumayan sih.
sejauh ini udah berapa ya kira-kira? 8 kena lah. Wow. Juga ya? Namanya juga pandemik Bang, banyak yang check out. Dari dunia loh, dari dunia. Ya Allah Bang Tim. Bukan gitu loh, kadang ngasih gini biar pendengar-pendengar nantinya nontonnya itu nontonnya itu jelas gitu. Menyimaknya jelas gitu. Ya harus diperjelas ya. Ya gitu sih kira-kira sampai nanti ada rapat, ada keputusan lagi harus gimana, berapa yang dikumpul itu sih. Atau mungkin Piri Ruth mau nambahin lagi. Pokoknya nanti setiap transaksi yang kami bikin ada buktinya, terus buktinya itu jelas itu nanti sama MPM. Kalau teman-teman merhatiin di Zimbra itu ada data keuangan per bulannya, itu sebelum kami publish itu harus ada persetujuan dari pihak MPM-nya. Ada komisi di MPM-nya. Iya guys, jadi tenang aja. Kalau ketua keyboard baru, ada yang HP baru, tenang aja ya. Uang kalian aman. Berarti emang kejelasan itu sampai udah membuat komitmen antar banyak keputusan dari berbagai pihak gitu ya. Iya. Berarti emang udah jelas banget gitu ya. Udah diawasi nih keuangannya, berarti terbukti aman nih Bang Tim, Bang Naldo. Benar sih. Kalau itu emang saya sebagai mahasiswa nggak ragu lagi dong dengan kinerja BEM yang sekarang gitu loh. Biar jelas gitu. Tapi dari tadi Bang Tim, Bismillah. Gimana? Bang Naldo dari tadi kayaknya pengen ada unek-unek, ada apa Bang? Masalah apa sih Bang Naldo? Kenapa? Atau masih tentang pembahasan yang tadi tentang hati atau gimana? Uang. Enggak sih, ada yang mengganjal gitu. Iya, bukan tentang uang. Terus apa? Mahasiswa sekarang kan kita belajarnya online nih kan. Iya. Nah, kan beberapa mahasiswa ada juga tuh yang balik ke kampus. Nah, mau nanya nih buat para pengurus kita nih. BEM, apakah BEM juga masih tetap melibatkan siswa yang berada dalam kampus untuk kegiatan-kegiatannya gitu, atau hanya untuk mahasiswa yang daring aja gitu? Pertanyaannya bagus loh Bang Naldo. Bagus banget loh. Dari mana itu? Idenya keren loh. Baru kita nggak bisa simpulin kalau dia itu beban. Iya, tadi dikirim kapten. Oh gitu ya. Kebetulan itu nomor 7 tadi. Senggol dong. Jadi emang bisa kita simpulin kalau Jepsen itu jujur orangnya gitu loh. Ya. Kita hanya tahu kalau Jepsen itu jujur gitu. Ya kalau dibilang untuk melibatkan mahasiswa yang di dalam, ya yang tadi kami bilang juga di pertanyaan sebelumnya ya, kami juga udah memikirkan ya sebagai target kami juga melibatkan mahasiswa yang di dalam. Jadi event-event yang kami buat itu nggak hanya dinikmati oleh mahasiswa yang di PJJ kan, yang mengalami PJJ gitu. Jadi yang di dalam juga seperti bagaimana biasanya mereka di dalam kayak yang tadi lah, seperti programnya Sarpras kan. Ada nonton, jadi diaudit kayak atau dia diaudit atau di mana gitu, mereka bisa nonton bareng gitu di dalam sana. Nanti tinggal request filmnya apa. Tapi itu perlu juga anggota BEM yang di dalam. Jadi nggak hanya nggak sembarangan orang bisa megang-megang kan, nggak mungkin lah kita kasih, nggak ada pertanggungjawabannya ke kita gitu. Jadi kita harus punya juga anggota yang di dalam biar bisa menghandle. Ya nggak harus juga anggota Sarpras, tapi ini programnya Sarpras, bagus juga untuk mahasiswa yang di dalam gitu. Berarti nggak ada kisah dianak tirikan gitu ya Bang ya? Ya, ini juga kan program dari kalian kan juga ada itu yang bisa untuk musik. Jadi mereka bisa pakai musik yang di dalam. Ya semoga nanti ya yang di audit kita, ruang musik kita udah diperbaharui. Amin. Berarti dari omongan Bang Judah mungkin bisa aku simpulin juga kalau emang kinerja Jepsen itu bagus ya Bang ya? Iya sih. Iya sih, butuh kemampuan sih kalau itu. Ada nilai plusnya sih dari atau gimana? Mungkin kalau nanti semisal ada isu balik ke kampus lagi dengan sistem berasrama, apa-apa aja nih yang ide-ide BEM yang mau direalisasikan gitu? Semisal udah offline gitu. Siapa nih duluan nih Bang Naldo? Siapa deh yang mau ngejawab gitu duluan? Mungkin dari saya sendiri ya. Iya. Gimana? Bang Naldo. Silakan. Aspirasi mahasiswa kita terima dengan baik. Silakan termasuk BEM dong, Bang Naldo-nya termasuk. Gimana Bang Naldo? Ya, Oke, lanjut ke Bang Judah. Gimana? Oke, thank you. Thank you. Jangan Bang Judah mulu. Jangan mulu dong. Aku pengen dengar Kak Ruth dulu deh. Kak Ruth soalnya emang membuat suasana gimana gitu. Oke, Kak Ruth gimana? Oke, lanjut. Terima dulu. Oke.
Nanti tolong kondusif. Jangan singgung-singgung dong, Kak. Kondusif. Ini kita bukan podcast, jadinya kita Mohon jaga menganggap ketenangannya. podcast ini serasa milik berdua. Oke. Lanjut, Kak. Wah. Kita ketemu di offline. Maksudnya mengadakan event offline gitu atau gimana? Ranahku lebih ke maba. Maba, oke. Mabanya ada apa dengan maba nih, Kak? Maba nih, Bos. Senggol dong. Dari tadi ya, Bang Naldo ya. Astaga. Nal, tolong Nal ya. Dimanijikan Nal. Enggak, maksudnya kan karena maba-maba belum tahu lah yang Del aslinya. Iya, benar. Benar banget. Kehidupan setelah diadain dari PCA online, abang kakak asuh juga kayak nggak dapat aja gitu sama mabanya. Jadi yang pengen direalisasiin itu kalau aku pribadi lebih ke kehidupan mereka lah, tahu Del itu yang sebetulnya itu gimana. Itu aja sih. Kalau aku pribadi. Oke, jadi emang pengen nunjukin kayak Del itu gimana sih? Soalnya kan emang maba juga, jangankan maba, tingkat 2 aja kok saya rasa emang belum ngerti Del itu yang gimana yang sebenarnya gitu. Oh iya, kita lupa bilang terima kasih udah speak up, Kak. Makasih, Kak. Udah berani speak up ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kak. Mungkin kalau kegiatan-kegiatan misalnya kita bakalan offline sih, untuk semua departemen pasti udah punya ide-ide kan dari tahun sebelumnya, dan itu juga udah dibilang Tojuda dan semuanya dari kami biar itu di-keep, tapi memang nggak kita masukkan ke kalender akademik karena dilakukan secara daring kan. Tapi di setiap program kerjanya dari si departemen masing-masing, mungkin kayak Depsembut juga bakalan udah punya kan program-program yang bisa dilakuin pas offline-nya nantinya. Jadi udah ada list-list untuk program yang mungkin akan dilakukan ketika kita bakalan jadinya luring atau offline gitu. Ada tambahan lagi nggak? Terima kasih sudah speak up Kak Romauli. Ada tambahan lagi nggak? Oke, mungkin. Bang Juda terus ya ini ya? Iya. Nah, jadi yang pertama tuh benar juga yang dibilang Ruth ya, untuk ke maba. Karena mereka kan belum merasakan seperti apa yang kita rasakan kemarin, yang kita PCA-nya juga offline, mereka jadi online gitu kan. Makanya kita juga sebagai anak muda tahu jaga diri lah, nggak usah keluar, fokus saja kuliah, kerjakan semua, tulis ikutin protokol gitu, tugasnya dicatat, ketik. Ini lebih mengarah ke dosen nggak sih? Cara atau nggak bapak asrama atau nggak abang asrama ya? Dosen ya. Ke perwalian sih Bang. Perwalian. Jangan lupa submit. Reminder ya Bang ya. Tapi bagus loh. Bagus. Ketua yang kayak gini. Benar sih. Membangun gitu. Jangan kayak lanjut. Hampir aja keceplosan. Enggak apa-apa nah. Oke, kita masuk di penghujung acara nih. Sekarang belum Bang Nali, kita mau nanya kesan dan pesan-pesan buat teman-teman atau adik-adik biar lebih terpacu di masa pandemi ini. Mungkin bisa dari Bang Julius. Motivasi apa rupanya? Pesan-pesan biar lebih terpacu. Nomor 8 ya Timothy ya. Oke. Sebenarnya emang ingatan Bang Julius itu tinggi ya. Tadi kan nomor 7 ya, betul juga. Wow. Betul juga ya. Betul juga. Wow. Enggak. Jadi kalau dari aku, kesan dan pesan bukan lebih terpacu sih, lebih semangat aja karena pacu itu nggak bagus ya. Yang pastinya pandemi ini asik. Kasih musik lah, mana di Depsembut mana? Bukan gitu Bang, konsepnya ini podcast bukan festival budaya bersemangat Bang. Bukan musikalisasi puisi Bang. Maaf ya Bang. Mungkin kelemahan Bang Julius itu susah membedakan situasi dan kondisi Kak. Dari tadi ya kayak contoh nih. Aku dari tadi simpulin kayak di awal tentang vaksin, dia nggak tahu vaksinnya apa, sekarang nggak tahu mengondisikan situasi dan kondisi sekarang. Oke, lanjut lagi Bang. Kalau emang jangan ditiru ya adik-adik sekali lagi ya. Kesan dan pesan ya biar lebih terpacu. Pokoknya kalau dari aku pribadi, masa pandemi ini kalau kata orang buat susah, tapi malah banyak hal yang bisa diraih lebih mudah. Tergantung ya.
Tergantung. Maksudnya tergantung orangnya mau menyesuaikan ke susah atau mudah gitu ya. Iya, tapi pada dasarnya banyak kegiatan istilahnya yang misal nih ada lomba. Pada dasarnya lomba ini awalnya offline sebelum pandemi. Kita nggak bisa ikut jadinya, nggak ada didanai kampus atau kayak mana lah. Tapi karena ada pandemi jadi online gitu, kesempatan kita pun jadi lebih besar kayak gitu. Ada bootcamp, ada apa segala macam yang dilaksanakan online yang buat kita harusnya makin untung kayak gitu. Buat kita harusnya makin tahu lah, makin bisa dapat banyak hal gitu. Jadi kesannya sih kalau pandemi ini, kalau aku sendiri luar biasa sih pandeminya, maksudnya luar biasa juga. Memang banyak yang disedihkan, tapi lebih banyak lagi yang disenangi gitu. Kabinet ini terbentuk kita sama-sama di sini pas masa pandemi ya kan. Berarti ada hal baiknya dari pandemi ini. Itu sih pesannya, semangat aja, jaga prokes, vaksin lah. Tolonglah. Bawel udah vaksin Bawel? Udah dong. Vaksin campak dan rubella, Bang. Apa lah itu? Kebetulan saya belum dapat ini, Bang, tiket untuk daftar vaksin, Bang. Saya kehabisan gitu. Tapi kalau dokternya kayak Karut gitu, saya disuntik sekarang nggak apa-apa sih. Bang PI kayaknya Mati mau. Bang Timothy kayaknya baru tahu keberadaan Kak Arud itu semenjak sekarang ya. Iya, soalnya aku kaget gitu loh, Bang. Kok ada sih bidadari? Ditunggu ya kabarnya ya. Astaga Tuhan. Udah. Lanjut yang lain yuk. Nice try sih dari aku. Next. Lanjut dari Pesan dari siapa nih? Dari Kak Roma, gimana? Bisa tuin aja nggak sih sama Julius? Udah disampein dia. Udah disampein ya. Intinya tetap mertuhan. Marroha Marbisuk. Oke. Oras. Tapi aku pengen dong closing pesan dan kesan itu dari Ruth dulu. Pengen pesan kesannya gimana biar aku juga bisa termotivasi gitu pribadi. Gak geli ya Bunda. Oke, lanjut Karut. Dari aku sih lebih ke jangan membatasi diri aja sih. Jangan kayak udah punya pikiran kayaknya nggak bakal bisa di sini, kayak mau lakuin ini kayaknya nggak bisa. Jangan langsung ada perspektif kayak gitu sih. Coba aja. Selagi masih hidup, coba aja semua. Coba aja tim. Coba aja dulu, sumpah. Coba aja PI. Bisa sih. Coba. Selagi masih hidup kan tim. Gas, coba aja. Bener ya. Bisa mungkin terus nomor WA. Di bawah. Ares yang mau ngapain ya? Ayo ke Ares ya. Kalau dari aku sih, kalau bilang masalah motivasi, aku juga tipenya orang yang memang sangat perlu dimotivasi oleh kamu gitu. Oh, ada pelakor di sini ya? Kok pelakor Kak? Lanjut Kak. Aku juga butuh motivasi gitu, kayak butuh seseorang gitu. Terus intinya pasangan. Ya motivasi pasangan doang, bukan pasangan. Oh, oke. Lanjut Kak. Jadi intinya buat yang nonton podcast ini, siapapun kalian, sebenarnya memang bakalan susah sih buat improve diri sendiri kalau nggak ada motivasi yang kuat ya. Cuman aku selalu ingat kayak kata-kata dari Mario Teguh, dia bilang gini intinya, dalam belajar harus ikhlas, jadi ikhlaslah dalam belajar, karena bahkan orang yang paling pintar dan yang paling bijak sekalipun, di antara kita masih rajin belajar. Jadi intinya masa orang yang udah paling pintar sekalipun, orang yang bijak sekalipun belajar, tapi kita nggak ikhlas belajar gitu. Menurutku dari hal terburuk sekalipun, kayaknya kita tetap bisa ambil hal baik di dalam itu. Kayak gitu, kayak maksudnya meskipun ada celaka, selalu kita bisa bilang syukurlah, kayak gitu. Jadi meskipun pandemik, pasti ada hal positif yang bisa kita ambil. Dan juga karena lagi pandemik kan, lagi sering-seringnya insecure orang-orang. Jadi menurutku, we don't have to win everything in life, but we need to try. Kayak kita nggak harus bisa semuanya, kita nggak harus menangin semuanya. Tapi tahu aja kalau kau itu udah mencoba, kayak gitu. Oke guys, semangat semuanya.
Wow, keren banget. Wow, deep banget. Mungkin ada yang lebih deep. Yang paling terakhir nih. Gimana nih? Dari Bang Judah. Yang semua sih. Selama aku di DL, itu kan cuma 8 bulan. Enggak usah harus nangis, Naldo. Oke. Ya kan kalau kesannya selama di DL aku 3 tahun itu, ya nggak banyak juga sih pengalaman selama di dalam. Ya memang, tapi kalau di asrama pasti beda lah sama di luar kan. Waktu kita juga beda. Waktu kita di luar lebih fleksibel gitu kan. Jadi kalau kesan itu memang harus dibuat sendiri. Jadi selama belum balik ke DL, ini khusus angkatan 21 ya. Pikirkanlah, kita bukan anak SMA lagi. Kita udah mahasiswa. Nggak mungkin kita siap Zoom, hanya langsung tidur gitu kan. Pikirkanlah 10 tahun ke depan nanti jadi apa dirimu. Ya rubahlah dirimu sesuai dengan yang kau mau, sesuai dengan apa passionmu, cari passionmu selama masih banyak waktu, tanpa harus dikekang-kekang nanti kan. Bukan kekang sih, itu untuk mendisiplinkan diri, disiplinkan waktu. Terus kalau pesannya, apalagi kalau yang di luar di Jakarta gitu kan, di Jawa, ada teman-teman juga di Jawa, mungkin PPKM nggak bisa keluar, mungkin frustasi di rumah, ya tetap juga dijaga gitu kan psikologisnya. Jangan gila. Terus dan nggak ada yang deep sih, udah dibilang semua sih sama yang lain. Paling untuk yang angkatan terakhir kayak Julius, Romoli, Ruth gitu kan, angkatan terakhir juga untuk abang kakak angkatan 18, semangat jalanin TA-nya, selalu doakan TA-nya yang apapun ke depannya selalu diberkati Tuhan selama menjalani TA-nya. Amin. Amin. Ya, jadi emang udah banyak motivasi yang udah kita dengar sendiri. Jadi aku mungkin mau nyampain beberapa kalimat sekalian untuk menutup pertemuan kita hari ini, podcast hari ini. Ya, buat teman sekalian, para mahasiswa yang bertanya, BEM itu di mana sih? Nah, dari podcast kali ini mungkin kalian bisa simpulkan BEM itu di mana? Yaitu ada di hati kalian, ada di sekeliling kalian, dan mungkin kalian nggak sadar, tapi emang BEM itu selalu ada dan selalu berarti buat kalian gitu. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih juga untuk narasumbernya. Benar. THBM. Mohon maaf juga ada kesalahan kata, perbuatan dan ucapan, dimaafin karena ini sebenarnya emang just ngikuti ya podcast alur gitu. Ya. Dia sekian dan jangan lupa buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Intinya kalian share kemana baik. Saya Timothy dan rekan saya Yohana, Naldo, pamit undur diri dari hadapan kalian. Bye bye. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Thank you guys.